ada lah, jangan status quo. Jadi itu memang Mbak Mega sendiri memberi suatu kepastian ada kepada fresh blood ya. Fresh blood itu untuk bisa masuk. Nah, itulah mungkin kita bagian dari klasifikasi yang fresh blood itu masuk. Jadi satu visi atau satu pandangan, satu keinginan. Yang ingin saya tanyakan Bung Effendi, pada waktu Anda pertama berkeinginan untuk masuk di dalam kancah politik, bagaimana prosesnya? Anda bertemu dengan seseorang, Anda bertemu dengan salah satu tokoh, kemudian Anda mengatakan saya ingin menjadi bagian dari partai ini, Anda mencatatkan diri dulu sebagai anggota PDIP atau bagaimana? Ya, jalan ceritanya bagaimana pertama kalinya? Ya memang saya waktu sejak 87, karena saya sudah sebangun sejalan dengan platform itu, saya ikuti walaupun saya tidak pernah aktif di struktural, saya sebagai kader lah. Nah kemudian perubahan dari PDI menjadi PDI Perjuangan, dan di sisi lain saya melihat ya atmosfer baru setelah reformasi. Di sisi lain juga saya melihat ada legislatif heavy itu. Saya melihat kenapa tidak. Nah, proses di internal sendiri ya kita ada mekanisme yang diatur oleh partai. Sangat demokratis dan Anda mendaftarkan diri? Mendaftarkan diri. Mencatat nama dan sebagainya. Akhirnya menjadi anggota resmi. Jadi kita ada yang merekomendasi? Tidak ada. Kita ikut dari ranting-ranting. Ranting itu ranting mana? Ranting Pejaten saya. Pejaten Timur, kemudian naik ke istilahnya itu PAC ya di Pasar Minggu. Nah, kemudian naik terus. Itu persyaratan, kita harus mempunyai dapat dukungan dari grassroots, dari pengurus di tingkat grassroots. Nah, itu persyaratan. Kemudian ya selebihnya itu menjadi kewenangan dari struktur untuk menempatkan kita ranking berapa sesuai dengan kriteria yang ada di partai. Nah, pembagian apakah kita di DKI 1, DKI 2 itu kemudian juga kewenangan sepenuhnya dari partai. Nah, kemudian kita pada saat ke tahapan di DPP ada sejenis pantohir, Bung Peter. Jadi kayak di tentara tuh kayak dihadapkan kita. Karena si pengguna atau katakanlah si pemutus ingin tahu persis. Boleh saya tanya siapa yang Anda berhadapan dengan siapa pada saat? Ya dengan Ketua Umum, dengan Mbak Mega. Ya sebelumnya ada tahapan-tahapan lah sebelum ke beliau. Jadi itu kita data diri kita, jati diri, data riwayat hidup kita semua dibeberkan. Anda siapa? Persis seperti kita ingin mengapply masuk ke kredit card. Mungkin lebih banyak lagi persyaratannya daripada kredit card. Jadi itu ya kemudian ya mereka lah yang memutuskan diterima, dan itu belum sampai belum selesai karena kan kita harus fight di election sendiri kan, di pemilu, di campaign. Nah, ini proses hanya bagaimana partai mengusulkan fight atau berjuang gitu, Bu. Kemudian akhirnya menjadi anggota Dewan Pimpinan di PDIP Pusat atau dari daerah mana? Saya dari pemilihan DKI 1. DKI kan ada 2 region itu, DKI 1 dan DKI 2. Saya DKI 1 dan itu kurang lebih 12 waktu itu, 12 kursi waktu itu. Jadi kita memperebutkan bagaimana kita masuk di dalam 12 itu. Nah, ini Bu Sibolon, saya ada satu pertanyaan, saya harap Anda tidak tersinggung. Ada seorang kawan saya, juga anggota legislatif. Dan pada waktu beliau dipilih, beliau memperlihatkan tanda yang ada di sana sebagai anggota DPR. Dan beliau mengatakan kepada saya, Pit, udah lihat belum nih tanda? Mahal nih, duit gue mesti balik. Banyak keluar duit nih untuk jadi ini. Udah pakai tanda ini mesti bikin kembali nih duit gue, katanya begitu. Anda keluar uang? Ya pasti kita harus keluar uang. Di mana?
kita kan melaporkan juga pada saat itu belum KPK ya. Dia bilang 11 miliar nih. Ya itu relatif Bung Peter. Kalau melihat dari luasan wilayah kampanye saya juga 4 wilayah. Dan itu komunitinya itu hampir 6 juta orang. Jadi kalau dia mengklaim itu 11 miliar wajar-wajar aja. Karena relatif. Untuk menjadi anggota DPR harus mengeluarkan uang ya. Ya untuk kita melakukan kampanye kan butuh biaya. Karena kita pada saat untuk kampanye saya dapat mengerti, tapi bukan biaya-biaya yang untuk menjadi di nomor urut begitu maksudnya. Saya nggak ada pakai uang. Mungkin kalau pakai uang malah nggak jadi, Bung. Karena banyak juga persepsi seperti itu. Jadi dia top down gitu. Dia dapat dulu approval dari top level, kemudian baru dia seolah-olah merangkak dari bawah. Saya malah melihat mereka nggak jadi. Jadi ya kalau sementara pihak mengatakan partai kami ini partai yang otoriter, kemudian ingin modern, saya bingung. Kriteria modernnya seperti apa partai? Wong kami ini kan konstituen kami ada di grassroots. Kalau ini ingin modern ya berarti dia sejalan dengan modernnya negara kita. Dan itu mungkin nggak hari ini, sekian puluh tahun lagi lah. Jadi lucu sekali kalau negaranya sendiri tidak modern, tapi partainya ingin modern. Nah konstituennya si partai ini sementara yang di level grassroots, level marginal semua. Jadi saya lihat ya bagi saya yang mempunyai keinginan untuk mereform is okay. Tapi kalau memodernkan partai, saya kira bukan PDI Perjuangan lagi namanya. Karena ciri dia memang seperti piramid, adanya di bawah. Bukan PDIP tapi PDIM. Apa tuh? Partai Demokrasi Indonesia Modern jadi nanti. PDIM. Ya. Silakan ya Bang. Mungkin bisa aja Bung Peter jadi CEO-nya. Mungkin dikontrak dulu 2 tahun. Tapi coba outputnya kita lihat. Bagaimana kita memanage manusia yang sangat masih katakan keterbelakangan, sangat heterogen ya. Heterogen. Dan mereka kan punya emosi masa lalu soal aliran Soekarno. Sangat menarik Anda sebagai politisi muda dapat mengontrol perkataan Anda. Dilatih atau memang alamiah? Ya mungkin lahiriah Bung Peter. Kebetulan lahiriah yang kata yang lebih tepat. Ya. Baik, kita jeda sebentar, Bung Effendi. Silakan. Pemirsa, masih bersama dengan Effendi Simbolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PDIP atau PDI Perjuangan. Anda masih bersama dengan saya, Peter Gonta. Apabila Anda mempunyai pertanyaan kepada saudara kita, wakil kita, Effendi Simbolon, silahkan mengirim SMS pada nomor 0817 677 0245. Insya Allah saudara kita Effendi Simbolon akan menjawabnya melalui caranya sendiri. Tetaplah bersama kita. Nah ini gimana nih Mas? Enggak itu kulitnya agak kebiru-biruan. Pasti udah lama itu. Pak, gimana nih? Wah. Seger loh Pak ini. Iya bener nih kulitnya Mas. aja.